Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19. Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Gambar orang mengenakan masker dan face shield. Gambar orang mengenakan masker dan face shield atau pelindung wajah merangkum makna yang tercakup dalam subtema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia. Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan hidup. Gambar pokok anggur dan buahnya. Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur bermotif Gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak. Dan dalam sejarahnya hingga kini telah merambat ke berbagai penjuru dunia. Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia. Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pokok anggur dan 7 buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. 7 hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan, dan buah anggur yang ranum berwarna merah keunguan menandakan buah yang baik. Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gambar Alkitab berwarna kuning emas. Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu. Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Lingkaran berwarna biru cerah. Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Mencakup pelayanan yang universal, berlaku untuk semua orang dan untuk seluruh dunia. Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, di mana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP. Tulisan Tahun Pemberdayaan dan Orientasi Pelayanan HKBP 2021. Tulisan Tahun Pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021. Tulisan orientasi pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan dan tanda pelaksanaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari titah yang kedua. Demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air,
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada minggu ini tertulis di kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membaca secara responsoria. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan kata-kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau bersama. Jika aku mencari tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntutku, dan tangan kananmu memelukku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Maha mulia. Tiada dayaku tanpa kuasa-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat kita semua Amanginang. Horas Madihita Saluhutna, selamat hari Minggu.
Kita dengarkan warta dalam huria kita pada 1 minggu ini. Minggu kedua Dung Epifanias, 17 Januari 2021. Ditanda Tuhan Nidoho, Tuhan mengenal engkau. 1. Ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 17 sampai dengan 23 Januari 2021, Majelis HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Jalan Hang Tua nomor 36, mengucapkan selamat ulang tahun dengan renungan Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 2. Jemaat tambah. Mulai hari ini 17 Januari 2021 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Wira Okta Levi Silitonga SE, Ibu Santauli Borusamosir Eskom, pindah dari HKBP Palembang Resort Palembang. Tinggal sekarang Jalan Jatayu nomor 1, daerah 1D Sidomulyo Timur, sektor Arengka Indah. 3. Jemaat pindah. Mulai hari ini 17 Januari 2021 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu Lasya Widiani Prasti Borumunte, Sarjana Farmasi Apoteker, alamat dari Jalan Kenanga Ujung nomor 101A, sektor Padang Bulan 2, pindah ke GKI Maulana Yusuf Bandung. 4. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Ronaldo Sianipar, putra dari Bapak Ramli Sianipar, Ibu Erna Hermawati Borusitanggang almarhum, Garing Veronika Borusitanggang, alamat Jalan Harapan Jaya, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Meatina Patimah Boru Raja Guguk, putri dari Bapak Thomson Raja Guguk, Ibu Resman Borusiahaan almarhum, alamat Lumban Dolok Hutaginjang, Jemaat HKBP Hutaginjang Resort Paranginan. Pemberkatan Sabtu 30 Januari 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 5. Berita meninggal. Kamis 14 Januari 2021 telah meninggal dunia Bapak Sintua Raden Barsila Panangian Sitorus SE, umur 45 tahun, suami dari Ibu Desi Marlinang Borusi Pahutar SH, dari Perumahan Pondok Mutiara Blok F nomor 4, sektor Padang Bulan 1. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan hari Minggu ini 17 Januari 2021, Pendeta Ratna Pardede STH melayani di HKBP Pandau Permai. 2. Temu Pisah Bible Fro. Minggu 24 Januari 2021, acara Temu Pisah Bible Fro akan diadakan di Gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru ini, dan juga acara menetapkan Bible Fro yang baru. 1. Bible Fro Las Maria Borusihite pindah ke HKBP Dumai Resort Dumai. SK dari Pucuk Pimpinan HKBP nomor 27 garing BIP garing SK garing 01 garing 2020. 2. Bible Pro Mas Rio Swarni Borusinaga, Bible Pro HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru,
sesuai dengan surat keputusan ketetapan pucuk pimpinan HKBP nomor 26/Bibelpro surat keputusan _01/2020 yang pindah dari HKBP Balai Karimun Resort Tanjung Balai Karimun. 3. Persembahan. Pada minggu ini 17 Januari 2021, kita mengumpulkan persembahan kedua untuk keluarga almarhum Sintua Raden Barsila Panangian Sitorus SE sebagai ganti krans bunga dari jemaat. 4. Badan usaha. Berhubung badan usaha membutuhkan tenaga pengamanan atau security di pergudungan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pekanbaru. 2. Berbadan sehat. 3. Berkepribadian tegas dan disiplin. 4. Bertanggung jawab dalam tugas. 5. Diutamakan yang sudah pengalaman bidang security. 6. Membuat surat lamaran yang diantar langsung ke badan usaha. 5. Multimedia. Sehubungan dengan meningkatnya peranan multimedia dalam pelayanan ibadah di lingkungan HKBP Pekanbaru, maka dengan ini tim multimedia HKBP Pekanbaru membutuhkan tambahan anggota khusus pria dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diutamakan ruas HKBP Pekanbaru atau anak ruas. 2. Dapat memberikan hati dan waktu untuk melayani. 3. Mampu bekerja sama dalam tim. 4. Mempunyai ide kreatif yang berhubungan dengan multimedia. 5. Bagi yang berminat dapat menghubungi Aman calon Sintua Insinyur F. Sitorus dengan WA terlampir. 6. Panitia pembangunan. Salah satu program kerja panitia pembangunan pada tahun 2021 adalah melaksanakan perawatan dan pengecatan bangku gereja sebanyak 239 buah dan meja konsistori 9 buah. Dengan ini biaya seluruhnya 62 juta rupiah. Untuk merealisasikan program ini, kami panitia memohon partisipasi semua jemaat dengan memberikan sumbangan per paket Rp100.000 dalam kurung tunai atau melalui rekening giro pembangunan Bank Mandiri seperti terlampir. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari dengan senang hati dan ikhlas mendukung pelaksanaan program ini demi kemuliaan Tuhan Yesus Raja Gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. 7. Kebaktian minggu kita baca pada warta. 8. Penghiburan atau mangapuli dari Huria pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 14 WIB untuk keluarga Sintua RB Sitorus almarhum dari sektor Padang Bulan 1 yang dipimpin oleh Pendeta Ratna Boru Pardede. Suara diakonia. 1. Kita doakan jemaat yang sakit. 1. Dalam perawatan atau pemulihan. 1. Pendeta Belhem Rimen Sitompul dirawat di rumah dari sektor Pekanbaru Tonga. 2. Nyonya R. Situmorang garing Sintua R. Boru Tampu Bolon dirawat di rumah dari sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan dirawat di rumah dari sektor Pekanbaru Tonga. 4. Nyonya L. Panjaitan Sarah Boru Siregar dirawat di rumah di RSUD Arifin Ahmad sektor Pekanbaru Tonga.
Berikut Ernida Nurmala Boru Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani, ruang ICU lantai 2, sektor pintu angin Sukaterus. 7. Sintua Insinyur H. Gultom dirawat di Rumah Sakit Santa Maria, sektor Pengayoman. 8. Dr. Wilfried Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit Aulia, sektor Pengayoman. Sakit menahun. 1. M. Butar-Butar dari sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru. 3. Ojahan Siahaan dari sektor Pintu Angin Sukaterus. 4. D. Siregar dari sektor Wonorejo. 5. Tirani Borusida Butar dari sektor Rintis. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Di pagi hari yang sejuk dan yang indah ini, kami bersekutu di bait-Mu yang kudus. Dan jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah sekarang. Semuanya bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih Tuhan yang memberikan kami sukacita, kesehatan, dan kerinduan akan persekutuan kami dengan Tuhan. Inilah kami Bapa yang merindukan persekutuan dengan Tuhan dan akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan, ajar kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu untuk dapat kami memahami firman yang akan Tuhan perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari ini, yang ada di gereja ini juga jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 51, saya akan membacakannya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya,
ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu pepatah. Tapi saya mau katakan, tak kenal maka tak sayang. Jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah khotbah terakhir dari saya, di mana tadi kita mendengarkan warta sesuai dengan surat penugasan dari pucuk pimpinan, akan melanjutkan pelayanan di HKBP Resort Dumai. Setelah 5 tahun, 8 bulan, 14 hari, nanti tanggal 24 diberangkatkan dari HKBP Resort Pekanbaru ini, yang walaupun tidak menutup kemungkinan untuk hari-hari yang akan datang, mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk berkhotbah, tapi itu sudah sebagai tamu. Ya, Amang Inang. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, saya yakin jemaat Pekanbaru telah mengenal saya selama 5 tahun, 8 bulan, 14 hari. Walaupun pengenalan saya mungkin terbatas, tapi yang pasti sebagaimana Tuhan mengenal kita, mengenal saya, dan menyayangi saya, menyayangi jemaat HKBP Pekanbaru, saya yakin sebagaimana jemaat Pekanbaru mengenal saya, akan menyayangi saya, mengasihi saya. Pelayanan selama 5 tahun, 8 bulan, 14 hari yang jauh dari sempurna, dan banyak keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan. Tapi saya yakin walaupun sedikit akan berbuah. Dan itulah harapan saya. Jala Posdo Rohaku tanggal 24, sekalipun pelayanan
yang jauh tidak sempurna, jemaat yang saya kasihi, yang saya sayangi, dengan sukacita memberkatkan saya dan mendoakan saya untuk melanjutkan pelayanan di HKBP Resort Dumai, Horas Madihita. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, yaitu minggu yang kedua setelah Epifanias. Setelah Epifanias, minggu Hapapater, pernyataan. Tuhan telah menyatakan dirinya secara terang benderang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Jelas kita boleh melihat, saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat 35 sampai dengan ayat 37, dikatakan di sana, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dan ayat berikutnya juga ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itulah membuktikan bahwa dirinya telah nyata, terang benderang, sudah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat dia disebut sebagai anak domba, itu menggambarkan bahwa di dalam Yesuslah kita diperdamaikan. Dia menjadi persembahan pengganti daripada kita sendiri untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dalam perjumpaan Yesus dengan manusia, dan pada saat dia membuktikan bahwa Yesus telah mengenal umatnya, mengenal saya, mengenal engkau, sebagaimana topik minggu kita hari ini, Tuhan mengenal engkau. Dia juga menginginkan manusia menjadi pengikutnya. Dia menginginkan manusia bagaimana supaya berani menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Rabi, Guru, Anak Allah, dan Raja dari segala raja. Sehingga saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, nats khotbah hari ini kita boleh melihat bagaimana Yesus dalam keinginan supaya umatnya, kita sendiri, menjadi manusia yang mengikut Kristus, ikut bersama-sama dengan dia. Namun bagaimana kita membuat suatu pilihan merespon ajakan Yesus menjadi pengikut Kristus? Jangan salah mengenal, supaya jangan salah mengambil keputusan untuk memilih. Kenapa? Pada saat Yesus dikatakan sebagai anak domba, dia harus disalibkan. Allah di dalam Yesus Kristus yang harus menderita. Tuhan mau umatnya, manusia, para murid-murid Yesus mengikut dia bukan hanya karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tetapi muridnya dan kita sekarang pun supaya benar-benar kita mengenal Yesus adalah Allah di dalam Kristus yang menderita
yang banyak pergumulan, yang harus menjalani via dolorosa. Sehingga setiap orang yang mengikut Kristus juga harus hidup bersama dengan Yesus untuk turut bersama-sama memikul salib sebagaimana Kristus memikul salib. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita boleh belajar bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya, memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, tentu karena dia telah mengenal. Tetapi menjadi pertanyaan saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana respon manusia, bagaimana respon para murid-murid Tuhan Yesus untuk mengiyakan panggilan itu, mengiyakan ajakan itu. Bagaimana respon kita jemaat Tuhan yang pada saat ini merespon ajakan Tuhan Yesus untuk senantiasa selalu menjadi pengikut Kristus. Kita belajar pemilihan daripada Yesus pada murid-muridnya, ada otomatis ikutlah aku, otomatis mengikut Yesus. Tetapi ada juga terkhusus dalam khotbah kita pada saat ini yang diwakili oleh Nathanael dengan argumentasi yang dia miliki sesuai dengan pengenalannya. Dengan proses pemilihan Yesus akan murid-muridnya, kita mau belajar saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus lewat khotbah pada saat ini dengan dua topik. Yang pertama, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Hadir. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat Nathanael memberikan argumentasi sesuai dengan pengenalannya, sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan apa yang dia tahu. Pada saat dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pada saat Filipus mau mengikut Kristus dan dia mau mengajak Nathanael untuk dapat diselamatkan oleh Yesus menjadi pengikut Kristus. Yang mau kita renungkan saudaraku, pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, pergilah dan ajaklah orang lain supaya semakin banyak orang mengikut Kristus. Pada saat Nathanael menerima ajakan daripada Filipus memberikan argumentasi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi Yesus menjawab pada saat dia bertemu dengan Yesus, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernyataan daripada Nathanael sekalipun itu bentuk pertanyaan mungkinkah, boleh sekilas secara sinis dan mungkin itulah sering yang kita alami sampai saat ini. Tetapi Yesus melihat sampai hati daripada Nathanael. Dan Yesus mengatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang selalu menunggu Mesias yang sudah dinubuatkan juga dari perjanjian lama. Dan itulah pengenalan daripada Filipus. Namun saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun sekilas seperti sinis pernyataan daripada Nathanael, tetapi Yesus mengatakan dia adalah seorang Israel yang sejati. Karena
Karena dia tahu bahwa kelahiran Yesus itu bukan di Nazaret, tapi di Betlehem. Tetapi yang pasti Yesus dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu boleh dikatakan adalah peta yang tidak masuk peta lah ya, kota yang kecil dan rakyat yang dikatakan totok masih keyahudiannya, dan termasuk adalah orang-orang yang keras. Sehingga sekilas pengenalan Nathanael akan Nazaret itu tidak mungkin dari sana adalah yang baik, yaitu kedatangan Mesias. Tetapi Yesus melihat suatu keyakinan, pengetahuan. Memang Nazaret bukan tempat kelahiran Yesus, tetapi tempat Yesus dibesarkan. Dan Nazaret itu berasal dari kata necir yang berarti tunas, taruh. Dari sanalah datang Mesias, tunas yang sedang mau berkembang, dan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus melihat hati kita. Yesus melihat hati Nathanael. Yesus tahu, Yesus hadir. Apa yang mau dipesankan buat kita, saudaraku? Pada saat kita diingatkan bahwa Yesus mengenal engkau, Yesus Maha Tahu, artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba, kalau seandainya pun kita mengatakan antara kita dengan kita, jangan ada dusta di antara kita, itu harapan, jangan saling membohongi. Tetapi sering mungkin antara manusia dengan manusia boleh saja saling membohongi. Tetapi terhadap Dia yang Maha Tahu, jangan coba-coba, karena Tuhan tahu apa yang di pikiranmu, apa yang di hatimu. Tuhan tahu apa yang di kantongmu. Hari ini persembahan kepada keluarga Amang Sitorus, keluarga yang sedang berduka. Tuhan tahu apa yang di hatimu. Tuhan tahu apa yang dia di pikiranmu. Untuk itu jangan coba-coba untuk membohongi. Sering dari kepolosan bisa jadi kita memberikan pernyataan seolah-olah sinis. Tapi justru Nathanael memperlihatkan ada suatu pengharapan. Namun itu juga bisa menggambarkan sifat manusia. Nathanael yang memberikan pernyataan, mungkinkah ada yang baik dari Nazaret itu juga bagian daripada gambaran sikap manusia. Hanya melihat sekilas, hanya melihat casing, hanya memandang dari sudut luarnya, sehingga menjadi berprasangka buruk. Alani unang liaro hatta molo songon naso dengan penampilannya. Karena penampilan itu bukan menjadi suatu ukuran dari setiap orang. Boleh saja dan sering kita menganggap dia sepele, menganggap dia tidak punya apa-apa. Dan banyak orang mengambil keputusan berprasangka buruk dengan orang seperti itu. Tetapi terkadang kita malu sendiri. Pada akhirnya kita tahu apa yang sebenarnya. Janganlah melihat dari sudut luarnya. Janganlah melihat dari pandangan sekilas, tetapi belajarlah. Dan puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, seorang Nathanael yang memberikan pandangan dengan pertanyaan mungkinkah, tetapi karena dia mau dituntun oleh Tuhan sesuai dengan pengenalan Kristus akan dia sebagai seorang Israel yang sejati, Tuhan menuntunnya
bukan hanya pada saat diperkenalkan oleh Filipus Yesus tahu, tetapi Yesus sudah melihat dia pada saat dia di bawah pohon ara. Disitulah Nathanael bersujud mengaku Rabi, Raja dari segala raja. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin boleh saja kita sering terkadang seperti pernyataan daripada Nathanael. Tetapi apakah kita mau dituntun oleh Yesus semakin mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya Tuhan sebut seorang Kristen yang sejati? Karena menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa lama kita menjadi Kristen pengikut Kristus, tetapi apakah kita sudah sebagai Kristen yang sejati? Ini menjadi renungan kita, saudaraku. Belum tentu semua yang menamakan dirinya Kristen, tetapi belum tentu dia menjadi Kristen yang sejati. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, Kristen, pengikut Kristus yang sejati, dengan pengenalan kita yang benar akan Kristus dan kesaksian kita akan Kristus dan menjalani jalan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita juga dijanjikan akan semakin melihat hal-hal yang luar biasa lagi daripada Tuhan, sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat 50 sampai dengan ayat 51. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita mau belajar semakin mengenal Kristus yang mengenal hati dan pikiran kita. Kita dijanjikan akan semakin diberikan kesempatan bagi kita untuk melihat, menyaksikan kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, mengajak kami, sebagaimana Tuhan telah mengenal kami, mengenal hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Jauh Tuhan daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami sering salah mengenal diri kami sendiri. Dan mungkin salah mengenal saudara-saudara kami, teman-teman kami. Dan mungkin sering kami salah mengenal Tuhan. Bapa di surga, lewat firman-Mu pada hari ini, Tuhan menuntun kami. Sebagaimana Tuhan telah mengenal kami, kiranya kami senantiasa belajar untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak salah untuk mengambil keputusan dengan pengenalan kami yang benar akan Tuhan. Dan menjalani kehidupan kami dengan keputusan yang benar, kami senantiasa bersuka cita, semangat, dan selalu di dalam kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Karena sekalipun Tuhan harus menderita, memperbaiki hubungan manusia dengan Engkau, di sana kami juga akan diberanikan menjalani berbagai kesulitan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, keputusan kami untuk mengikut Tuhan itu tidak akan pernah salah sepanjang kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berikan penghiburan buat keluarga besar hamba-Mu Sitorus yang telah mendahului kami menghadap Tuhan. Inang Borusi Pahutar dan anak-anak dan semua keluarga, Engkau berikan penghiburan. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah, dalam pemulihan. Tolong Tuhan sempurnakan kesehatan mereka.
sehingga kami senantiasa dalam sukacita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Kita berikan persembahan kita sembari kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19. Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Gambar orang mengenakan masker dan face shield. Gambar orang mengenakan masker dan face shield atau pelindung wajah merangkum makna yang tercakup dalam subtema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia. Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan hidup. Gambar pokok anggur dan buahnya. Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur bermotif Gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak. Dan dalam sejarahnya hingga kini, telah merambat ke berbagai penjuru dunia. Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia. Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pokok anggur dan 7 buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. 7 hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan, dan buah anggur yang ranum berwarna merah keunguan menandakan buah yang baik. Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gambar Alkitab berwarna kuning emas. Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu. Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Lingkaran berwarna biru cerah. Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Mencakup pelayanan yang universal, berlaku untuk semua orang dan untuk seluruh dunia. Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, di mana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP. Tulisan Tahun Pemberdayaan dan Orientasi Pelayanan HKBP 2021. Tulisan Tahun Pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021. Tulisan orientasi pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan dan tanda pelaksanaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021.
warna dasar putih. Warna dasar putih menunjukkan ketulusan dalam pelayanan untuk mencapai tujuan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021.